Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodriah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Kembang Langit, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas mandiri membuat koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik dalam membuat refleksi dan kesimpulan. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, dalam mengajar, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode TCL atau Teacher Centered Learning, yaitu pembelajaran yang berfokus pada guru. Guru memegang kendali penuh selama pembelajaran sekaligus memberi informasi utama, sedangkan murid hanya bisa mendengarkan selama jam pembelajaran. Pembelajaran yang diberikan hanya sebatas transfer ilmu, dan saya menuntut murid saya untuk menguasai materi pelajaran yang saya berikan. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari kesalahan saya selama ini. Saya memandang siswa sebagai objek, seharusnya merekalah subjek dalam pembelajaran. Siswa yang seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Dan guru seharusnya menerapkan student-centered learning sehingga terwujudnya merdeka belajar pada siswa. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menggali potensi peserta didik agar mereka lebih percaya diri, aktif, dan kreatif pada saat pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran student-centered learning di mana peserta didik bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Hal tersebut bisa diartikan bahwa pendidikan bukan hanya merdeka pada tujuannya, tetapi juga pada prosesnya. Tentang pendidikan dan pengajaran, Ki Hajar Dewantara memaknai bahwa pendidikan adalah manusia yang hidup sesuai dengan kodrat dirinya, yang hidup dalam masyarakat dan yang hidup dalam sebuah bangsa. Sedangkan pengajaran adalah proses pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada orang lain. Guru bertanggung jawab menebalkan laku anak sesuai dengan sosiokultural yang melatar belakanginya. Tidak boleh menyimpang dari prinsip pendidikan, yaitu kodrat dan budi pekerti. Kodrat alam berorientasi pada lingkungan, sosial, budaya, dan seni yang ada di sekitar. Kodrat zaman berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, di mana pendidikan, ilmu pengetahuan, dan karakter ilmu pengetahuan akan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Budi pekerti, keselarasan antar cipta, karsa, dan karya, di mana pendidikan akan melatih anak memiliki kesadaran diri yang utuh untuk memerdekakan diri dan orang lain. Dalam pendidikan terdapat konsep trikon, yaitu
Kontinuitas. Pengembangan yang dilakukan harus sinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen. Pendidikan selalu berubah, dinamis, dan berevolusi. Tidak boleh stagnan dan harus sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi peserta didik. Konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pendidikan ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.